Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Farah Laili Humairah Dan saya Nurul Irba. Di sini kami akan menjadi host podcast dengan tema Sosial budaya. dengan bintang tamu kita. Saya Hilwa Ralita. Saya Fauzia Tunisa. Kamu siapa? Biasa dipanggil dengan siapa ya? Saya biasa dipanggil dengan Hilwa. Kakak boleh panggil saya Hilwa. Hai Kak Hilwa. Hai. Dengan Kak siapa? Saya biasa dipanggil Zia. Jadi kalian bisa panggil aku Zia. Hai Kak Zia dan Kak Hilwa. Gimana Mbak kabarnya? Apakah hari ini ada kendala gitu saat pergi ke sini? Gitu. Alhamdulillah ya baik. Kendalanya tadi terkena hujan, tapi nggak apa-apa. iya, emang Dari- musim ya Mbak. Ya, emang dari semalam. Mbak Zia gimana kabarnya? Baik sih, cuma kendalanya nggak ada mungkin. Cuma bangun kesiangan aja. Iya. Biasa. Cewek ya Mbak. Iya dong. Kan sekarang kakak kuliah nih. Iya. Gimana keseharian kuliahnya Kak? Apalagi sekarang udah masuk master. Ini makin sibuk lah ya. Sibuk terus banyak tugas ya pastinya. Menjelang uas tuh banyak tugas nanti aku lagi kuliah kelompok. Karena semakin dibombardir tugas. Apalagi dengan tugas yang banyak untuk membagi waktu antara istirahat dan kuliah dan belajar gimana? Istirahat dan belajar. Jadi kita juga harus pintar-pintar manage waktu nggak sih kak? Iya sih. Jadi kita bikin jadwal mana jam yang dipakai untuk belajar, untuk kerjaan tugas, mana jam yang dipakai untuk istirahat. Yang tadi ya, apa sih kita harus pintar-pintar ngatur waktu. Gimana? Ya sesempatnya kita aja untuk istirahat. Jangan istirahat diprioritasin, tapi tugasnya diprioritasin dulu baru bisa istirahat ya nggak sih? Iya, kita juga harus bikin jadwalnya yang pasti biar kita bisa konsisten gitu tiap harinya. Gimana perasaan kakak-kakaknya saat awal-awal masuk dunia wartawan ini? Apa perasaannya senang itu saat jauh dari orang tua? Apa sedih gitu? Kalau saya pribadi ya enggak sedih banget karena udah terbiasa gitu hidup mandiri sendiri tanpa dibantu orang tua gitu. Jadi pas di sini udah biasa, cuman kangen aja sama masakan ibu gitu. Iya, pasti ya. Pasti dong. Untuk Kak Zia? Kalau aku pribadi, actually sebenarnya ini bukan pertama kali merantau ya. Pas SMA juga kebetulan jauh dari orang tua, jadi nggak yang gimana gitu, kayak udah terbiasa aja jauh dari orang tua. Cuma yang pasti sama sih kangen masakan rumah. Iya sih, benar itu. Apalagi kita pusingnya tiap hari harus mikir masak apa. Ya benar, Makan apa? itu resiko anak rantauan ya. Pastinya. Sama itu Kak, saatnya kuliah di jurusan yang sekarang kakak tepati gimana nih? Gimana ya? Apalagi kan habis rantau, terus ditambah tugas banyak, apakah ini jurusan yang tepat dengan passion kakak atau enggak ya? Kalau saya pribadi ya sesuai dengan passion saya, karena saya dari SMP sudah ingin masuk jurusan psikologi. Saya udah mencari tahu tentang psikologi dan ya sekarang sebagai mahasiswa psikologi sangat relevan gitu dengan apa yang sudah menjadi ekspektasi saya dari dulu. Siangnya gimana? Kalau saya pribadi ya sebenarnya saya merasa salah jurusan. Jujur aja salah jurusan karena ternyata pressure-nya anak psikologi besar banget. Ya kan bagi waktu kita orang-orang menaruh ekspektasi yang besar untuk kita. Jadi kayak merasa salah jurusan sih. Cuma kalau untuk dijalani ke depannya mungkin bisa, karena dilihat dari prospek kerjanya juga kan Betul. itu masih ada manusia, itu jadi penyemangat tersendiri sih. Apakah udah ada support system nih Kak? Diri sendiri betul. Support system terbaik adalah diri sendiri. Iya. Karena kita nggak bisa ngandelin orang terus ya nggak sih kamu? Betul sih, pasti. Berharap sama orang nggak baik. Gak boleh, banyak kecewanya. Sakit ya. Bener. Harap sama diri sendiri aja kecewa, apalagi sama orang lain. Iya, Mbak, benar. Nah, terus
ada hambatan gitu nggak saat mau masuk perkuliahan gini? Sebenarnya banyak ya, banyak badai terjadi kita lalui. Hambatannya banyak sih. Kalau aku pribadi, aku sempat gap year kan, jadi beberapa kali itu kalau aku universitas itu hambatan yang gede banget. Kali mbak, kalau aku ya itu juga udah dapat tolak PTN ya, meskipun gak gap year tapi rasanya masih sakit aja dan berusaha ikhlas itu susah ya kan. Tapi kita emang harus mencoba ikhlas. Mbak, kata-kata untuk Nisa, terima kasih sudah mau menjadi second choice. Masya Allah, kita terbaik deh. Jadi second ya. Gak apa-apa, makasih udah mau menerima kita. Iya, karena kita emang apa adanya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, gimana rasanya maksudnya culture shock ketika dari SMA ke kuliah gitu loh Kak? Kan pasti banyak banget kan perbedaannya dari segi teman, jadwal, cara mengajar guru dan dosennya kan pasti beda tuh. Ya, jujur kaget banget ya, karena bener-bener di kuliah ini kita dikasih tanggung jawab yang besar, dimana dosen nggak peduli kita mau bolos mau malas, dosen nggak peduli kan. Nah, ya udah ini tanggung jawab kita sendiri gitu. Dari diri sendiri ya. Betul, kesadaran diri sendiri gimana kuliahnya. Dari aku pribadi sih, kalau tersyukur mungkin tugas-tugasnya kebanyakan tugas kelompok ya. Jadi kita harus dipaksa untuk bersosialisasi dengan orang lain yang mana orang itu belum tentu sefrekuensi sama kita. Jadi itu selesai diajak kerja kelompok dia nggak mau kerja, sumpah numpang nah. Berat ya. Terus ya dari apa ya, ini kalau dosen kan dari segi absen kita nggak bisa yang namanya pura-pura kita harus pura-pura kuat karena nggak ada izin sakit atau apa, adanya bolos sama absen hadir. Surat izinnya susah ya Kak? Susah, kita harus punya surat dokter untuk izin sakit dan itu masih bisa dipresensi, tapi kalau nggak ada surat dokter kita bolos, belum termasuk. Dan ekspektasi waktu masih SMA itu karena kita sering mendengar namanya titip absen, jadi kayak mikir bakal gampang absensi di kuliah. Ternyata nggak segampang itu. Juga beda ya, kalau izin itu kalau SMA itu bisa ditulis pakai tangan ya, Tanda tangan orang tua gitu. harus dokter beneran Iya. ya. Betul, kalau nggak punya orang dalam susah. Emang boleh. tapi udah ketemu sama dosen killer gitu nggak udah Soalnya Terus ya, belum sih, kayak rata aja dosennya itu biasa aja. Cuma kadang dosen yang asik pelit nilai. Iya benar. Semoga aja di Unisa ini udah ada kulit nilai. Amin. Semoga aja nilai kita aman ya. doa untuk UAS. Iya betul. Nah, ini kan udah semester 1 ini kan, gimana apa misalnya kayak pelajaran yang disukai gitu, apa yang enggak disukai gitu? Mungkin dosennya yang enggak atau makulnya susah atau teman kelompoknya yang sulit. Teman Kelompok kelompok. sama kembali ke gitu ya. Iya, jujur menjalani kuliah sangatlah enak gitu ya. Kalau temennya enak, teman kerjasamanya enak. Semua faktor di lingkungan ya. Betul. Kita jadi circle dunia pertemanan itu. Nah, Iya. iya, begitu dulu mbak tentang pertemanan di masa kuliah nggak sih? Gimana Bener-bener kayaknya seru. beda banget sama di SMA. Udah circle-nya kayak Jadi nggak solid sih. ya, pokoknya kalian akan ditemenin kalau kalian menguntungkan. Betul. Terus apa ya, kayak pedulinya itu nggak benar-benar peduli gitu. Kayak formalitas. Kayak semua. Aduh, tadi kita nggak berani bilang ya sih.
Kita juga nggak tahu kan mereka kayak gimana, jadi ya Ada pesan hati-hati ya. hati-hati, Jangan terlalu percaya sama temen ya di dunia perkuliahan. percaya sama diri sendiri aja. Balik lagi. Harus mandiri diri sendiri semuanya. Betul. Kuliah tidak ciri harus mandiri. Sendiri, Asal kawan, Mbak. kawan, semuanya pokoknya sendiri. Cuma diri sendiri yang hebat. Masya Allah ya, Mbak. Harus hebat ya, harus Iya. kuat. Untuk selanjutnya gimana? Kan ini sekarang udah punya rancangan belum untuk setelah kuliah ini gimana? Jadi kan kita baru semester 1 ya. Masih kejauhan nggak sih? Kayak masih bimbang gitu loh, karena kita belum menempuh matkul selanjutnya ya yang akan lebih mendukung prospek kita nanti. Dan takutnya kalau direncanain dari sekarang belum tentu kejadian. Iya, belum terlalu ngerti resiko ke depannya gimana. Takutnya ya kita ngerancang, akhirnya kita kecewa. Akhirnya kecewa lagi. Tapi kayak gimana ya kayak maksudnya? Katanya kita belum nanya culture shocknya dari daerah masing-masing ke dokter. Iya, kata shock sebagai cara Akal. Balik lagi ke topik awalnya. jadi dikat aja. Enggak, Mbak. Kalian bilang ya balik lagi ke topik awal. Kalian kan bukan dari Jogja. Oh iya. Oke. Kembali ke topik awal nih kak. Apa tuh? Iya. Apa itu? Betul. Kakak ini kan katakan bukan orang Jogja loh. Betul. Iya bukan. Dari mana kak? Iya lupa tadi dari mana? Saya dari Tangerang. Oh Tangerang. Berapa jam ya, Mbak? Kalau dari sini ke Tangerang gitu. 10 jam. Kalau naik kereta 7 sampai 8 jam. Oh. Kalau naik bis ya 12 jam. 14. Oh Mbak Zianya gimana? Saya dari Sulawesi. Oh, iya, Sulawesi. Jauh banget ya, Iya. samudra lautan. Melewati rintangan yang begitu besar dan laut kulewati demi kuliah. Tersyoknya kan dari rantauan kan, tersyoknya di Jogja kan dari Tangerang ke sini, dari Sulawesi ke sini. Makanannya sih. Iya kan? Manis-manis ya. Jadi bener dari manis. Terus kalau nggak manis, anyep gitu kayak nggak ada rasa. Kita harus mencobain diri sendiri. Iya benar. Terus juga yang bikin kagum sih orang-orangnya ini ya Ramah-ramah. ramah-ramah. Iya, benar. Tapi nggak enaknya kayak kebanyakan basa-basi. Betul kan? Iya benar banget, soalnya kalau di Sulawesi ya kita tuh kalau lewat depan orang ya udah lewat aja, kecuali emang orang-orang yang dikenal atau pas acara gitu. Tapi kalau di sini kan kita lewat naik motor depan orang aja harus Iya, itu kan fashion sih. Iya, kayak kaget. Terus juga suara. Iya, beda kan. Aduh, harus lembut ya. Orang Jogja tuh bener-bener lembut banget, halus. Kita kalau misalnya teriak-teriak tuh kayak nggak enak. Aku nih ngomong kayak logat biasa aja tuh takutnya dikira marah-marah. Iya benar banget. Emang beda sih, beda banget. Tapi ya bisa kita ambil sih kayak orangnya sopan-sopan gitu, kayak ngajarin kita buat lebih ramah sama orang. Tapi sulitnya ketika kita lagi capek, lagi nggak ada energi, dan dipaksa untuk kuat untuk bersosialisasi. Introvert nih yang kami dari sosialnya. Dengar ini sekarang akreditasinya Unisa ini udah meningkat, Udah unggul. unggul nih. Alhamdulillah, Insya Allah ya. Bisa jurusan kakak unggul lah gitu. Belum, tapi doain Dalam proses ya. Lagi diusahakan biar nanti kita pas lulus Bisa. mendapatkan yang terbaik. Semoga bisa jadi fakultas sendiri ya. Iya. Tunggu loh Unisa. Semangat. Iya. Ini kak, ada pertanyaan terakhir nih buat calon maba. Tentang tips atau trik atau motivasinya untuk maba selanjutnya. Iya. Kita
Masih berat ya. Pertanyaannya cukup berat. Jadi gimana Dari ya? Mbak Ilwa dulu deh. Kan tujuan kita ke sini yaitu untuk kuliah. Secapek apapun kita, apa ya, kayak merasa ini berat banget kuliah atau berat banget di perantauan, itu balik lagi ke tujuan awal. Kita di sini niat cari ilmu, niat kuliah, ingat orang tua yang udah biayain, ataupun kalian nanti yang mendapatkan beasiswa itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya kan, karena nggak semua orang mendapat privilege untuk kuliah. Gitu. Kita udah termasuk orang yang beruntung untuk bisa kuliah, jadi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Harus pinter-pinter nyari semangat diri lagi kalau ternyata semangatnya udah hilang gitu. Kita harus cari lingkungan yang emang nyaman untuk kita, supaya kita juga bisa bertahan lebih lama. Ini 4 tahun lama ya. Betul, dijalani pasti Enjoy aja sebenarnya, jalan aja, jalan Alur. namanya juga hidup. kalau itu aja. Jadi aku calon maba dulu kali ya. Pastinya banyak kegagalan sebelum kuliah itu. Iya, Apalagi betul. yang tekadnya mau masuk PTN susah sih. Jadi jangan berhenti semangat terus. Kuliah di swasta nggak seburuk itu. Iya, kok. bahkan kalian masih bisa bersinar kok. Jadi kayak emas itu akan terus jadi emas dimanapun tempatnya. Bagaimana kalian bisa apa ya namanya, menempatkan diri dan memanfaatkan itu. Iya sih. Pasti ada peluang lah ya. Jadi kalian nggak usah putus semangat kalau misalnya kalian nggak diterima di negeri. Iya, benar banget. Terus untuk maba-maba nih, kalau bisa usahain kalian kuliah di jurusan yang kalian mau, jangan karena pilihan orang tua, karena kuliah itu berat banget. Takutnya kalau itu pilihan orang lain, kalian nggak sanggup untuk menghadapi itu, ya kalian nyerah. Tapi kalau pilihan kalian sendiri, kalian pasti mikir ada tanggung jawab yang besar di situ. Karena keputusan diri sendiri Iya, apa ya. Karena apalagi sekarang marak kan mahasiswa bunuh diri karena nggak sanggup. Jadi itu aja sih, semangat. Ikuti alurnya aja kalau di dunia Iya, perkuliahan, betul. nggak usah bersirkel. Apalagi ini ya, takdir Allah udah pasti yang terbaik. Iya, Jadi benar. kita belum menjalankan tekdir. Kita berada di sini ya mungkin emang takdir Allah. Mungkin kita nggak ngerasa itu takdir terbaik untuk kita sekarang, tapi di masa depan mungkin kita bersyukur akan takdir itu. Nanti kita akan mengambil hikmah dari semua kegagalan itu. Iya, Semua pasti ada proses-prosesnya. Betul, karena orang sukses gak ada yang gak gagal. Betul. Iya kan? Coba deh ganti kata gagal itu sama kata belum berhasil. Iya. Bukan gagal ya, tapi belum berhasil. Betul. Karena kita semua kan berhasil pada waktunya. Harus duri. Iya, nggak semua jalan Langsung aspal. betul, ada kerikil-kerikil yang kecil, yang besar. Jalan aspal pun masih bolong-bolong. Iya. Dananya kurang. Ngeri ya. Ngeri banget. Maaf, nggak bermaksud. Jadi kan motivasi untuk mabas sekarang itu kan pasti pertama harus semangat, nggak nyerah. Selalu ingat ke tujuan awal Iya, kita. Orang tua ngajakin iya ya, kita udah percaya ngasih tanggung jawab ke kita. Dan milih jurusan harus sesuai. Iya, itu paling penting ya. Karena udah masuk pun kayak aku masih merasa salah jurusan. Oh, aduh, berat. Jalanin aja dulu. Iya, Mbak. Benar. Aku ngikut alur aja ya. Tapi ada niat takut itu beda. Belum tahu ya, nanti ditunggu aja. Kalau tiba-tiba pindah berarti ikut. Oh, Ada kabarnya ya? Ada kabarnya nih. tunggu saja. Baik, terima kasih ya Kak sudah Datang ke sini walaupun dengan hambatan yang badai Hujan, bangun pagi. Kita kan semua hidup harus berjalan Iya, aja. benar banget. Makanya
makasih pokoknya udah ngasih motivasi, pengalaman, pengalaman kakaknya untuk maba sekarang. Kita masih maba. Masih maba yang baru menginjak Bangku kuliah. kuliah dan ingin baru semester 2. Kita juga belum luas ya. Kita UAS, kita lagi UAS. Iya. Semangat ya Mbak. Mbak-mbaknya semangat juga. Kita satu jurusan. Makasih semuanya. Speaking. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari kami. Kami tutup dengan pantun. Aduh, cakep. Siang hari makan kuaci. Cakep. Makannya bareng Ibu Asih. Cakep. Cukup sekian podcast hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Aku juga mau pantun. Pantun juga. Cakep. Si Dadang makan durian. Wah, Makasih udah dibilangin cakep. Mbak ini ternyata ini Sangat pede sekali ya. Gak apa-apa Mbak. Nah, itu sebagai diri sendiri ya. Iya, Masya Allah. Kita harus selalu mencintai diri sendiri, bukan orang lain tapi sayangi dan cintai dirimu sendiri sebelum orang lain. Wih. Sebelum dipinang. Enggak jadi penutupan dulu. Udah. Kami ucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak.